ini kata orang-orang tentang Miracle in Cell Number 7. Gua nggak pernah nonton film nangis, ini gua nangis. Nangis banget. Nih matanya sampai kalau nonton film ini nggak nangis berarti lo bukan manusia sih. Masterpiece. Masterpiece. Menurut kami sih tidak sama sekali. Jadi apa sih tadi tuh yang orang banyak itu? Ya, menurut Yang gua orang pada komen-komen itu tuh apa sih? ya orang-orang ini apa ya, menurut gue tuh sebenarnya ini sebuah fenomena yang gue perhatikan selama ini, bahwa banyak orang tuh kadang-kadang nge-reviewnya itu tuh kebanyakan yang diambil itu pas lagi entah itu abis nonton Iya. atau dia dikasih tiket gratis untuk datang ke gala premier. Premier. Atau juga orang-orang yang temen daripada aktor yang main di situ. Iya. Kayak lu kan nanti satu saat kan. Kayak gue nanti satu saat. Yang akhirnya intinya jadi ada beban di situ. Iya. Orang-orang yang Bayangin lu, Adi, yuk dateng please nonton premier gini ya kan. Masa lu mau ngomong jelek udah nonton dibayarin ya kan. Iya. Terhormat lagi kan lu. terhormat, Gala premier. salah satu pemain aja di situ, misalnya kenal sama Iya. siapa, Coki, Kenal kenal sama sama Muslim Coki. misalnya, Iya. lama Regen. Iya. Gitu. Ditanyain gimana filmnya? Itu kan mengambil tema soal ada intimidasi, ada penekanan untuk bisa menyingkirkan realita yang sebenarnya. Iya. Nah, ini tuh jadi kayak gitu, fenomena si orang-orang yang review ini tuh jadi kayak mewakili dari tema film itu sendiri, bahwa dia tuh sebenarnya tertekan, beban karena kenal, beban karena dibayarin, beban misalnya dia orang nggak kenal, orang biasa juga tapi nggak kenal gitu, tapi Iya. dia nonton di gala premier, ada aktor-aktornya. Sama emang udah euforia juga sih. Iya, euforia juga. karena pasti kan namanya gala premier itu kan pasti begitu pas pertama kali nonton tuh kita sama aktornya juga pasti ada presentasi awal tuh di Iya. awal, di depan panggung. Ih, Gimana kalian sudah siap? Terus kalau udah habis juga pasti pas lampu nyala pasti nggak langsung tuh, kalau pertunjukan biasa kan pasti kita langsung pulang, ini kan pasti aktornya ke atas terus gitu kayak makasih semuanya, gila. Gimana filmnya? gitu ditodong itu Udah tuh ditodong. itu pasti terbebani, pasti langsung terintimidasi. Terlalu ini aja sih, terlalu kayak tidak ada opini tandingan aja. Iya. Atau mungkin sebenarnya ada juga orang ngomong jelek. Ya, Cuman mungkin di-cut aja. Pas lagi keluar bioskop. Gimana filmnya? Jelek banget. Yang ini cut. Iya, pasti di-cut. Kita salah satu orang yang di-cut. Enggak secara realita dan Nggak, situ kita- di-cut sih. Kita orang yang Kita bener-bener ngeluarin duit nonton, beneran kok. ngeluarin duit beneran, nonton dan ngasih review jujur aja. Di segmen ini kita akan bagi jadi 2 segmen ya. Jadi pertama kali kita akan non spoiler review. Baru habis itu Baru habis itu reviewnya. kita akan spoiler review. Jadi kita mau ngasih kesempatan lah buat orang yang belum nonton bisa lihat review kita tanpa terspoiler. Nah, ini film itu setelah gue nonton, gue merasakan film yang terkesan memang kerasa banget maksainnya jadi film yang tearjerker, film yang kayak maksa banget penonton untuk nangis. Ibaratnya mata pentil sapi, terus Itu Ayo, nangis. kerasa banget, tapi maksudnya yang nggak natural gitu loh, yang kayak maksudnya kalau gue juga bisa nangis kalau nonton film yang emang sedih gitu, tapi kalau kerasa dipaksa jadi dipaksa nangis. kerasa, iya, Nangis. jadi kerasa ininya, jadi kerasa apa sih lu ngapain? lu belum memenuhi empati gua gitu. Gue sampai sekarang nonton filmnya Up, adegan depannya gue masih sedikit berlinang-linang tears kan. gitu. Iya. Terlalu kerasa propaganda maksanya itu loh, dari segi pengemasannya, dari yang secara pengemasan tuh kayak balik lagi gue nonton sinetron yang anak kecil yang
apa sih dulu tuh zaman dulu ada tuh yang aktor Ibu ciliknya bidadari. yang aktor ciliknya kupingnya caplang tuh ada tuh. Siapa? Aktor film nggak tahu Lupa lah lah. dulu. Pokoknya intinya gitu. Pokoknya kayak film-film Sinetron yang terlalu- emang orang baik terus dijahatin terus kita sedih banget. Kita sedih banget terlalu gitu. Tidak berhasil di gua Seperti lo bukan manusia sih. karena banyak hal-hal yang menurut gua nggak believable dan annoying. Dan Iya, terutama iya, dari annoying. terutama dari karakter utamanya yang memang nggak berhasil untuk bikin gua jadi empati ke karakter utamanya gitu. Iya. Dua karakter utamanya ya, si Vino sama si aktris ciliknya. Sama melelahkan sih kalau gue bilang. Iya, temponya tuh aduh. Daging banget. Ini dari kita maksain ya, kita maksain Iya. nonton film Indonesia. Dari apa sih, dari Mencuri Raden Saleh terus ke Sayap-Sayap Atas, terus akhirnya yang ini yang film Iya. ketiga kita nih, ini buat gue tuh lumayan Iya, paling menyiksa sih. Dari maraton kita nonton film Indonesia, Iya, ini paling menyiksa. somehow gue bener-bener di tengah-tengah tuh udah bener-bener ngeluh, set nih kapan habisnya ya, sumpah terlalu dragging. Gue nggak nikmatin. Iya. Dan untuk yang dibilang ada unsur-unsur humornya terlalu receh banget yang gue nggak tahan, nggak ketawa, nggak tahan dengan komedi-komedi di dalamnya. Dan gue pikir tuh maksudnya kan gue ngeliat ini film yang bikin Hanung Bramantyo ya. Gue nggak inget banget film-filmnya dia tuh apa, gue nggak inget. Tapi gue pikir dia tuh salah satu sutradara Indonesia yang bagus. Tapi kok ini bapuk banget ya. Terus lu ngingetin Hanung tuh yang bikin Benyamin. Pantes. Anjir, dia capable untuk bikin film busuk ternyata. Di luar prestasi dia udah bikin film-film yang standarnya tinggi, Kayak banyak lah dulu. Apa yang standar Ya menurut gua kayak si Perempuan Berkalung Sorban, terus dia bikin film-film pahlawan, Soekarno. Oh, yang wali-wali itu dia juga kan sih? Iya, Sang Pencerah dia. Oh iya, sama. Pokoknya dia banyak Ya, itu film, masih mending lah. banyak bikin film-film sejarah gitulah. Si Kartini juga dia. Nah, tuh banyak yang gue nggak nonton ternyata. Sekali gue nonton, Sultan kayaknya Agung. amin. Iya. Terus udah gitu, ada lagi lu bilang apa, Gatot Kaca juga kemarin dia Gatot bikin. Kaca, iya dia yang bikin. Gue sih nggak terlalu suka. Iya, bapuk juga, busuk. Kualitasnya terasa sinetron. Ya, Kayak dibanding intinya film superhero Hanung Indonesia Bramantyo ternyata capable of making a third. Like a third. Kalau kata Venom. Sama itu gue setuju sih sama tadi lu bilang humornya tuh nggak kena. Maksud gue kenapa harus dibikin humor gitu? Gue nggak ngerti deh dengan pilihan castingnya gitu, banyak stand up komedian, banyak komedian lawas kayak Indro. Gue nggak ngerti itu kenapa. Iya. Jadi apa ya? Gue sih ngerasa terlalu staging, terlalu ke stage gitu loh. Iya. And action, ngelawak gitu. Apa ya? Aduh, kayak gitulah, kayak kerasa ke stage banget. Iya. Kayak nggak ngalir terus aja sebagai drama. Iya, kepatah-patah deh. Iya, kepatah-patah. Tiba-tiba komedi, tiba-tiba Sedih. Harus sedih nih. tiba-tiba komedi. Soal scoring gimana menurut lo scoringnya? Kurang profesional bikin scoringnya. Profesional. Maksudnya gini ya, adegan biasanya kalau film yang gue tahu ya, film yang kayak apa ya, misalkan Game of Thrones lah misalkan, itu kan si komposernya si Ramin Djawadi tuh, orang Jawa deh. Si Ramin Djawadi tuh dia gue pernah dengerin satu albumnya gitu. Rata-rata kalau komposer yang bikin sebuah soundtrack untuk film, walaupun tuh ada scoring untuk adegan sedih, ada scoring untuk adegan menegangkan, tapi ada belang merahnya tuh. Misalkan di Game of Thrones ada teng 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 teng, misalkan nada itu, dari nada itu bisa dibikin Bisa jadi di-explore. sedih. Iya. Dirubah minornya jadi mayor, gitu-gitunya tuh. Nah, ini tuh kagak. Ini bisa nanti adegan sedih yang terus begitu adegan penjara gitu, masuk penjara, lagunya jadi lagu tentara. Jadi kayak Sempet ya kayak gitu ya tadi. Ada. Gue nggak terlalu. gue sih kalau nonton film gue maratin gitu, jadi kayak yang bikin lagu itu kayak, oh adegan ini nih, adegan penjara nih, cari di YouTube. Prisoner royalty free song. Ya dok, itu lagu misalkan lagi ketawa-tawa, ya udah lagunya jadi lucu. Aduh, itu tuh mengganggu banget tuh. Maksud gue kalau emang adegan bapak sama anak, ini kan lagi mau nge-build chemistry, bapak sama anak tuh melakukan kegiatan yang lucunya,
menurut gue nggak perlu ditambahin adegan lucu, adegan lagi nggak perlu ditambahin lagu lucu, ting gitu tuh nggak usah gitu, karena itu nge-build itu tuh normal di mata orang, nggak usah ditambahin kayak gitu-gitu. Dan ya tambahan dikitnya acting dua pemeran utamanya jelek. Si ininya Vino sama si anaknya tuh jelek, kaku. iya. Terutama kalau gue tadi sempat lihat sedikit versi Koreanya, walaupun gue nggak nonton tapi ada cuplikannya. Dibanding sama dua karakter utama di film aslinya Koreanya itu lepas banget gitu. Si siapanya anaknya? Si anaknya juga, si bapaknya juga lepas banget untuk ekspresif yang kayaknya kalau gue nonton beneran tuh mungkin gue bisa kepancing beneran sedihnya emosional gitu. ya? Iya, karena dua sosok kelihatan banget, dua sosok yang lugu. Kalau ini kelihatan banget dua orang pemain sinetron lagi main sinetron gitu. Anak kecilnya kayak cuman ngafalin skrip Iya. doang. Iya. Udah gitu kalau adegan normalnya juga kata ibu, nenek. Iya, yang kayak template video sinetron. Iya, template sinetron dan video anak-anak lagi Iya. lagi iklan gitu. Nggak melulu anak kecil tuh untuk bisa bikin penontonnya empati ya. Iya. Itu nggak melulu tuh sifatnya harus baik. Iya. Harus menunjukkan kebaikan terus, nggak harus ceria dan langsung mendadak sedih, nggak sepatah itu. Karena kalau gue lihat yang di versi Koreanya pun anak kecil itu bisa ada muka kesel gitu sama bapaknya. Nah, apa sih bapak? Kok lama banget kita nggak ketemu? Nah, itu tuh bikin sedih justru gitu. Iya. Udah cukup segitu ya. Berarti kita langsung masuk ke ini aja ya, ke spoiler version. Yang paling mengganggu sih memang pertama ya karakter utamanya. Vino tuh menurut gue memang dari dulu bukan aktor favorit gue. Untuk satu faktor yang cukup jelas ya, ini suaranya. Kasian ya, dan itu gak bisa dirubah sama dia. Iya, enggak, maksud gue. Iya, maksudnya kalau misalkan dia menerima kritik ini, oke, gue akan berusaha sebaik mungkin, nggak bisa. Ya, sorry to say ya, tapi tapi sebagai hiburan audiovisual ya, film sebagai hiburan audiovisual ya, audionya tuh lumayan kurang enak si Vino itu. Dia tuh bukannya gimana ya, tapi dengan suara dia yang kayak ketahan gitu tuh jadi lumayan tidak ekspresif. Ditambah lagi dia memerankan karakter dengan keterbatasan mental gitu ya. Iya, yang lebih-lebih lagi. Iya, itu aduh, apa ya mengganggu sih. Terlalu dia memerankannya itu malah jadi kayak terlalu stereotypical. Ibaratnya dikasih brief, dikasih brief over ya, begitu jadi over lu jadi terlalu hiperbolis gitu, malah lu jadi lumayan agak ofensif ke orang keterbatasan mental. Gue kalau gue punya anak punya keterbatasan, gue akan ofensif sih nonton film ini. Anjing, kayak terlalu digituin amat sampai matanya jereng. Apa sih? Oke, balik lagi itu juga ada di perbandingan dari ke film Koreanya yang sekilas gue lihat. Kalau karakter asli yang di film Koreanya itu nggak segitunya. Ternyata nggak segitunya. Cuma orang yang polos, yang nggak punya, yang kecerdasannya rendah aja. Jadi dia secara kemampuan kayak sosialnya kayak Rain Man. Kalau Rain Man lumayan terbatas. Kalau Rain Man no kayak Forrest Gump sih sebenarnya. Oh iya. Forrest Gump kan nggak segitu ya, tapi masih bisa diajak komunikasi sama orang. Iya. Masih bisa berkomunikasi, sorry. Forrest Gump cuma polos nggak nyampe otaknya. Polos nggak nyampe otaknya, tapi dia masih kelihatan empatinya ke orang, masih kelihatan dia bisa influential ke orang, bisa ngobrol panjang lebar sama orang di bangku doang gitu. Iya, kan? bisa gitu. Nah, kayaknya tuh yang diambil dari film Koreanya tuh sebenarnya sosok yang kayak gitu. Cuma ternyata pas dikasih, kayaknya ya, kita belum nonton. Iya, secara cuplikan ya, secara recapnya di YouTube tuh sebenarnya. Kita nggak nonton. Kita cuma sempat abis nonton film bioskopnya, kita cuma ngeliat di YouTube recap film versi Koreanya. Dan ternyata ternyata nggak sehiperbolik itu ya penggambaran si orang. Nggak sebodoh itu. Segoblok itu. Hiperbolik lah kalau gue lihat, kayak hiperbolik banget, dan kehiperbolikannya itu jadi ofensif dan
jadi nggak sangat tidak believable buat gue sih. Kok maksa banget kita harus percaya bahwa ada orang dengan keterbatasan mental yang sampai segitunya ya. Ini dalam konteksnya karena source dari film aslinya di Korea itu nggak sampai segitunya keterbatasan mentalnya. Kalau ini sampai sampai kayak hiperbolik kayak gitu, dan kita dipaksa untuk percaya dia bisa menghidupi seorang anak yang anaknya sendiri dalam hal-hal tertentu juga mengajari bapaknya sendiri lagi, kayak baju putih dipisah, kok bisa gitu, kayak what? Terus gimana gitu si anaknya bisa belajar itu sendiri? Dikirain ya di awal nonton itu dikirain tuh sempat ibunya hidup sejenak gitu. Emang enggak ya? Ternyata kan meninggal dari Lahir. lahir. Jadi anak itu siapa yang ngajarin begitu? Ya nggak tahu, makanya nggak believable. Soalnya dari ceritanya sih itu kan katanya meninggal ibunya ternyata habis itu sakit. Gitu. Nggak tahu ya apakah itu artinya begitu, tapi gua agak blur sih, tapi kayak gitulah. Tapi ini anaknya nggak ada yang ngajarin, bisa-bisanya pinter kayak gitu ya. Ya ditambah dengan itu kok bisa gitu dia untuk beberapa hal mulai diajarin anaknya sendiri, itu kan jadi menunjukkan bahwa sebenarnya dia nggak capable. Ya, dan satu lagi yang nggak believable lagi ya, gimana sih asal usul dia ketemu ibunya? Ternyata kayak ketemu di panti asuhan. Ya ternyata pas dikasih lihat flashback sejenak ibunya cantik. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kalau buat kebutuhan film ya, cuman ya nggak tapi believable aja. maksudnya kalau misalnya pun di real life di situasi yang aneh gitu, ternyata misalnya di panti asuhan terjebak ya ada satu cewek cantik, yang ada laki yang kekurangan ini, terus padahal sebenarnya mungkin bukan jatuh cinta, cuman kasihan aja. Kasihan doang. Ini lebih kayak kasihan aja, ya udah kasihan ini keterbelakangan gitu kan. Iya. Bapak ceweknya nggak taunya katanya bapaknya ceritanya diketemuin bapak terus dinikahin. Bapak mana yang in the right mind punya anak ceweknya naksir sama orang terbelakang terus dinikahin tuh. Dari mana itu logikanya? Itu lumayan nggak believable sih. Udah gitu tukang balon enggak? Tukang balon. Why? Masterpiece. Berarti abis meninggal ya udah dibuang sama mertuanya itu. Sampai cucu-cucunya dibuang. disuruh tinggal sama bapaknya tukang balon. Aduh, mertua macam apa sih itu, Bapak? Gue punya masalah di sisi karakternya sih, karakter backgroundnya. Jadi kita di penjaranya itu tuh dikenalin sama banyak banget tuh karakter tuh. Ada karakternya Indro, ada Rigen, ada Indra Jegel, Tora Sudiro, ada siapa sih yang bule yang jadi bule? Lu kenal nggak? Gue nggak kenal. Itu aktor baru lah. Tapi aja yang ngomongnya. Ya, tapi intinya dari lima orang ini tuh kita kayak nggak punya clear background masing-masing tuh apa sih gitu loh. Iya. Kayak bener-bener, dan gue juga kayak mempermasalahkan kenapa harus pelawak gitu. Kenapa harus pelawak si karakternya ini? Jadi kayak gue nggak tahu visi misinya si Hanung bikin film ini tuh apa gitu loh. Karena gue punya kepercayaan bahwa ketika lo hire pelawak untuk main film, biasanya acting mereka lebih bagus tuh. Contohnya kayak Sidul tuh. Film Sidul anak sekolah zaman dulu kan isinya pelawak semua tuh, tapi bagus, actingnya tuh bagus, realistis. Karena pelawaknya itu dipaksa untuk main drama, improv gitu. Ini pelawaknya dipaksa jadi kayak sketsa komedi yang kayak kepatah-patah. Sketsa komedi ini ya, action nih, sketsa komedi ini gitu. Iya, adegan pas dia masuk penjara pertama kali gitu. Iya, yang gini-gini kayak mau ditonjok tuh nggak taunya botol plastik. Iya, aduh, cringe banget. Terus lagi mau dipukulin gitu kan. Apa? Cuman pukulan nih. Kayak iya, masa Tora gergetan doang gitu, nendang lemari. Tenang beneran aja. Di film Korea aslinya beneran digebukin kan. Iya, di recap itu beneran digebukin, dan itu beneran digebukin itu bikin nambah empati si karakter utamanya. Ini gue ngerasanya begitu karakter utamanya si Vino ini namanya Dodo ya. Begitu Dodonya masuk ke penjara itu, yang ada gue rasain privilege banget dia dapat privilege banget. Itu malah jadi bikin gak ada chemistry di antara Dodo sama si yang lainnya.
Padahal kan harusnya itu jadi part of chemistry building walaupun dikebukin. Iya, gebukin aja dulu, biarin abis itu Aduh. mereka nyesel mungkin. Jadi karakter arc-nya yang beda, yang nge-build, yang ibaratnya Dari benci peralihan jadi- dari benci jadi sayang gitu ya kelihatan gitu. Kalau ini gimana dari awal udah privilege, abis Dari itu awal mau gebukin aja jadi lucu. iya Dibikin ya. adegan komedi. Aduh. Jadi kurang ada tekanan. Ya meneruskan yang tadi gue bilang, itu masing-masing itu juga kayak nggak punya backgroundnya gitu. Gue nggak tahu si Regen itu dulu kejahatannya apa. Iya. Gue nggak tahu latar belakangnya apa. Kalaupun kasih tahu latar belakangnya itu cuma buat cuma buat plot aja, kayak si Tora istrinya melahirkan itu tengah-tengah film aja gitu dijelasin tiba-tiba out of nowhere aja, nggak di build dari awal gitu. Harusnya kan kayak gitu-gitu tuh di build dari awal supaya kita tuh kenal sama masing-masing orangnya. Ini mah semua sepanjang film tuh ya the story fokusnya ke si Dodo-nya aja terus gitu. Iya, dan nggak ada spesialisasi masing-masing kecuali yang Nggak paling ada. menonjol si Hackernya Regen. doang. Iya, hacker Regen yang paling banyak bacot Iya. lah gitu, paling banyak bacot. Paling berani ngatain si Foreman. Dan kita suka lupa gitu. Oh, ada Tora ya? Iya. Nah, Tora tuh suka Hilang aja. hilang aja, kayak apa sih fungsi dia di situ Ketika juga ketika yang lain lagi pada bacot-bacotan tuh si Regen sama Jagel baca-bacotan hilang Tora tuh. hilang kayak nggak ada Nggak ada perannya. masuk, nggak ada influence Iya. apa, nggak nyela kayak Nah, apa. nyela, ikut-ikutan ketawa. Mungkin ada sih, cuma nggak kelihatan aja. Ketiban sama 3 orang itu tuh, si Regen, Jagel sama Indro udah ketiban tuh nibarin semuanya tuh. Iya, dan proses casting itu juga gimana ya? Tora gitu masuk ke situ badannya gede tapi nggak jadi karakter garang juga. Kayak gitu aneh gitu. Yang galak malah Regen. Indro yang digambarkan sebagai kayak ketua tapi halus banget kayaknya. Halus kayak nggak punya wibawa, Nggak tapi ntar di scene lain dia kayak jadi bos gitu. Bos tapi Ntar diledek-ledekin. tiba-tiba si Regen yang hormat sama dia. Ntar tapi Tak ngata-ngatain bener dulu. dikatain, nggak punya ya itu nggak punya karakter yang fix gitu. Jadi kayak suka-sukanya si Hanung aja yang ngerubah ada tuh. Gue punya masalah juga sama casting si Tretan sama si Coki. Tiba-tiba ada di situ. Tiba-tiba ada di, maksud gue kayak tadi kan gue nanya kan kenapa harus stand up komedian ya, kenapa harus komedian gitu. Kalau si Coki gue masih mending karena di situ masih ada kayak dia ada Komedi-komedinya. masih ada komedi dikit lah, kayak emang dia petugas penjara yang gitu ya Pak ya, emang petugas penjara yang cemen gitu. Pembawaannya Coki masih pas dah. Tretan muslim. Tretan muslim di situ untuk jadi polisi galak. Polisi galak. Yang Nggak ada semena-mena. nggak ada lucu-lucunya sama Ada sekali. lucu-lucu sekali, jadi serius. Yang kerjaannya nginterview orang sambil ngegebukin. Nah ini yang gue seneng nih. Ini menggambarkan polisi Indonesia sebenar-benarnya. Nggak kayak 2 film yang lalu kita review tuh. Kayak curi dan salah dan siap-siap patah. Iya, masa nginterogasi orang baik-baik ini patut nih para sutradara Indonesia kalau bikin adegan interogasi. Nih contoh film ini nih, gebukin, buak, kamu gini kan bener kan, buak, gitu, bener kan, kamu perkosa kan, buak. Bahkan pas lagi ada adegan di depan umum, rekonstruksi ditampolin, gini kan, kamu perkosa kan, buak. Terus Yang lucunya dilakukan sama Tretan. jadi kayak sarcastically. Iya, jadi kayak si Tretan tuh kayak lagi sketch. kayak lagi bener-bener memerankan polisi yang Jadi gini, Cuk. kayak lagi memerankan polisi busuk. Terus gitu, dia yang meranin. kita jadi harus ketawa. Iya. Kan itu harusnya adegan dramatis ya. Iya, kepada kan harusnya orang anaknya teriak, "Papa!" Iya. Tapi karena itu Tretan muslim Tretan. jadi kayak Dengan putih tembemnya gitu kan. jadi kayak Ngaku, Cuk. Buah. Jadi kocak gue selama film ketawa aja. jadi kayak ngelakuin itu sarkastik ya. Iya, jadi ketawanya kayak Jadi ketawa. biasanya kan komedinya dia kan sarkas gitu, memerankan Sarkas. sesuatu dengan hiperboli. Gue sampai ngarepin dia suatu saat adegan serius gitu, terus tiba-tiba dia yang gitu, Cuk, polisi Indonesia. kayak jelasin itu tuh tadi tuh gue lagi Iya. mewakili. Kapan nih break karakternya kapan nih?
itu dia. Ya, Pak Hanum, berarti kenapa harus problem lihat? di casting banget ya. Ini Problem di sebenarnya. casting. Kayak nih kalau gue nggak tahu filmnya sama sekali bahwa ini remake atau apa gitu ya, gue ngeliat posternya gue pikir film komedi. Iya. Regen, emang Jegel, Regen. Indro gitu tiba-tiba. Aduh, Diselipin salah tuh. banget tiba-tiba kok pas gue ngeliat review-reviewnya kok Nangis. iya, banyak orang nangis, siapkan tisu ya. Hah? Gimana sih? Nah, gue ada satu lagi tuh yang si ibu-ibu tuh. Kan dia kan punya tetangga yang ibu-ibu yang kesana kayak ibu-ibu baik gitu Kayaknya kan. di awal kan ngasih makanan. Iya, kan ngasih makanan buat kamu nih. Oh iya makasih bu, gitu kan. Terus tiba-tiba next scene adalah ketika bapaknya udah ditahan gitu, anaknya nunggu di luar sendirian. Terus kameranya ngambil dari jendela ibunya tuh tetangganya lagi nyatet gitu kan. Kayak gue pikir ibunya nggak tahu bahwa bapaknya ditangkap ya kan. Terus ada adegan berikutnya si anaknya datangin ibunya gitu yang punya wartel tuh. Bu, papa kemana ya, Bu, bapak nggak pulang, bapak kesini nggak? Kamu nggak ngeliat TV? Masterpiece. Bangsat tuh tetangga. Dia tahu dia punya tetangga yang cuman bapak sama anak. Terus dia tahu bapaknya ditangkap. Nggak even nanyain. Nggak. Emang bangsat tuh. Kamu nggak apa-apa gitu. Tukang jaga wartel itu bangsat tuh. Kamu nggak nonton TV? Sana nonton dulu. Nulis. Harusnya anak kecilnya juga. Hah? Emang kenapa? Gitu nonton TV? Ibu nggak ngasih tahu. Ibu nggak ngasih. Masterpiece. Ibu gimana sih? Ngasih makanan doang. Udah gitu abis itu kan ternyata akhirnya anaknya dititipin ke Pak RT. Kenapa nggak si ibu itu aja lebih deket? Makanya. Enggak. Saya lagi sibuk kartel. Kamu banyak pelanggan ada. Terus Ya, sekali lagi ke karakter yang nggak fix. nggak Ya. fix karakternya Karakternya kayak nggak fix. sinetron banget, kayak cuman pengen bikin adegan sedih karakternya bisa berubah, kayak pengen bikin adegan apa karakternya berubah. Anaknya untuk seorang anak yang bapaknya nggak pulang gitu udah semalaman gila tabah banget, nggak nangis, cuma duduk di depan rumah. Dan nggak dijelasin. Terus udah akhirnya dia ditampung di penampungan, terus yang dia ngeliat anak ulang tahun tabah banget, cuma begini doang nggak nangis. Ingat nggak lu? Iya, ada ya. Ada yang cuma ngeliatin anak lain pada ulang tahun, dia cuma gitu doang di pintu. Maksud gua nggak believable aja gitu, tegar banget sih anak ini gitu. Ini anak apa bukan sih? Kesel gue jadinya ngeliat, harusnya kalau kayak gitu nangis kayak apa gitu, bapak kemana sih gitu. Sama satu hal lagi yang sebenarnya di awal sih kayak ketika ada si karakter utamanya yang dia belum jelas apakah dia benar-benar melakukan kejahatan itu apa Oh enggak. ya, kita sebagai penonton masih nggak tahu Iya kan dari awal nih nggak tahu the kan. truth-nya gimana. The truth-nya nggak tahu gimana. Kita dipaksa banget untuk empati sama karakter itu. Gitu karena apa ya, ini juga mungkin berpengaruh dengan pembawaan si Vino-nya juga yang nggak terlalu empatis buat gue ya, nggak terlalu empatis. Terus buat gue sih masih ada cukup prasangka buruk dari gue, karena namanya orang yang misalnya mentalnya nggak stabil kayak gitu, terus tiba-tiba ditemukan menjamahi anak gitu dengan telanjang baju gitu, masih bisa ada prasangka buruk dari gua gitu. Iya, Karena anjir, orang. Iya, karena belum dijelaskan secara gamblang kan kalau itu emang beneran melakukan Ya, apa kita enggak. sebagai penonton masih dari sudut pandang si pembantunya yang lihat Iya, bahwa out of nowhere tiba-tiba di samping kolam ada anak majikannya sama orang nggak dikenal, orangnya juga nggak pakai baju, tiba-tiba anaknya lagi dibuka bajunya. nah itu sangat aneh untuk kita menjadikan orang ini sebagai hero. Iya, kita disajikan dalam ranah abu-abu di mana ini serius loh, ada anak kecil mati loh. Anak kecil mati dan
bayangan itu masih sebenarnya masih menghantui penonton karena kita belum tahu yang sebenarnya gimana, tapi kita udah dipaksa dengan lucu-lucuan, komedi gitu tuh. Itu weird sih, itu lumayan weird. Masterpiece. Tapi nggak apa-apa, orang penonton sekitar kita pada ketawa kok. Ya itulah jadi ada, gue tuh merasa banyak penonton Indonesia tuh yang kurang attentionnya tuh kurang lebar. Jadi dia tuh gampang banget digiring ke satu yang sempit, Iya. koridor sempit aja, tapi dia tuh nggak keinget yang belakangnya gimana gitu. Lo kebayang gak sih, untuk film aja, penggiringan tuh orang gampang digiring. Gimana penggiringan opini yang sebenarnya, yang sifatnya politik. Iya, yang propaganda gitu, yang politik. Makanya banyak yang orang-orang Islam yang Iya, jadinya radikal Iya, gitu. jadi radikal. Segitu gampangnya ternyata emang. Padahal ada yang baik, Islam ada yang baik maksudnya. Ada. Tapi ada yang jahat. Itu tuh sebenarnya masih suatu hal yang menghantui dari awal film sampai pertengahan sampai akhir juga gitu. Sesuatu yang masih gray area yang kita masih bisa, sebenarnya penonton tuh masih boleh untuk berprasangka buruk ke karakter utamanya, karena kan dia juga secara persepsi masih bisa diragukan juga gitu. Dia masih capable untuk orang yang nggak punya sense of boundary gitu kan. Masih freak, masih aneh sebenarnya orang yang bisa-bisanya nggak dikenal terus tuh gitu tiba-tiba nggak pakai baju gitu loh. Iya. Masuk lagi ke pekarangan rumah orang. Nah ini nih, satu hal ini nih, sempet sih lihat recap dari film aslinya yang akhirnya ujung-ujungnya kalau si yang film asli yang di Korea itu reveal-nya the real kejadian kematian si anaknya ini, kan dia kan katanya itu si bapaknya ini sebenarnya pengen banget beli tas Sailor Moon ke anaknya, tapi udah dibeli sama si anak si jenderal ini nih. Iya. Nah tapi si anak jenderal ini baik hatinya, Baik, jadi kayak om aku lihat tahu nih ada toko yang jual juga, ikut Iya. deh gitu. Itu kan berawal dari kebaikan si anaknya sendiri. Terus boleh gitu loh, jadi ngejar Iya. gitu loh, jadi ngejar, terus anaknya kepleset es, megang tali yang ternyata ada batu bata biasa lah kalau tenda-tenda di pasar kan Iya, dihimpitnya buat pakai nahan. dihimpit pakai batu bata, jatuh mati. Itu kan Mati. the reveal of the truth. Ternyata Death-nya begitu. Kalau itu sangat bisa melepas tanggung jawab sepenuh-penuhnya Iya. dari itu, bukan penyebab, itu bukan salahnya si Dodo. bukan salahnya si Dodo Korea. Dodo Koreanya sama sekali. Kim Dodo. Itu bukan salahnya si Kim Dodo. Sayangnya Kalau yang ini penulisannya tidak segitu cerdasnya sampai bisa disimpulkan kematian anaknya salahnya. benar-benar salah si Dodo. Walaupun nggak secara langsung ya, tapi secara tidak langsung beneran kesalahan si Dodo, karena ada inisiatif si Dodonya masuk ke pekarangan rumah orang tanpa si izinnya. ngasih balon, nih buat kamu. Gue jadi anak kecil juga. Dia lari, anaknya lari kesandung tali, kena meja, duak, masuk ke kolam renang jadi tenggelam kan, Mati. dan itu si Dodo juga masih trespassing kan, Iya. di dalam pekarangan rumah orang. Buka baju gitu. Jadi seharusnya persidangannya tuh ya pas lagi membersihkan nama bapaknya ya, bahwa si Dodo tidak membunuh tapi menyebabkan. Telah disimpulkan bahwa Dodo tidak membunuh tapi menyebabkan mati karena masuk ke karangan rumah orang, nakut-nakutin anak kecil yang lagi berkabung, tapi melakukan trespassing, nakut-nakutin, ya akhirnya menyebabkan kematian melati itu sendiri. Iya, jadi dengan ini namanya sudah bersih, kotor lagi. Dibebas dari pembunuhan, tapi tetap berbahaya untuk anak itu yang menyebabkan kematian anak itu sendiri. Jadi nggak apa-apa kalau dia dihukum mati. Memang nggak usah ada orang kayak begini. Menakutkan. Gitu anaknya melihat keluar dengan Anaknya dari bawah freak. Dasar bapak freak. Ngapain lagi masuk rumah orang? balonnya tadi atas ke neraka. Kirain kan balonnya udah mau ke surga. Kan ada talinya ngejuntai, ada tangan setan dari sini lu. Enak aja lu mau ke surga.
udah tungguin sama ibunya dari atas, sama ibu Juwita udah tungguin sini ayah. Ayah mau kemana? Ditarik. Sini lu, freak. Apa setan juga? Freak lu sini lu. Di bawah ada cosplay Coki jadi setan. Iya. Setan. Sini lu, gue gebukin lagi lu. Master Beneran itu tuh poin penting tuh, bahwa ada kecacatan penulisan yang jadi sangat, pesannya jadi melenceng banget. Jadi nggak jadi sedih dah. Ya, tapi ya gitu, banyak orang Indonesia yang terbukti ketika kita nonton di sebelah kita nangis aja, sesungguhkan banget ya, kayak apa ya, nggak bisa melihat secara menyeluruh aja, kurang bisa menjelaskan. Mereka tuh cuman ngeliat sekarang gue lagi liat apa, gue akan bereaksi terhadap itu aja, udah nggak inget yang lain-lainnya, belakang tuh nggak inget. Kayak ibarat scroll TikTok gitu loh. Iya. Tek, sedih, ketawa, kayak ganti konten yang dia, ya itulah semua yang udah gue paparkan bareng Ayo. Kita mengeningkan cipta dulu Untuk Dodo yang masuk neraka.